salah satu terkait dengan eh, rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ya yang sedang rame dan termasuk sekarang masih berlanjut dengan ada panja di DPR ya. Eh, Salah satu dari sikap Patelki atau LM adalah yang pertama kena memohon untuk keluar dari Perpres Biomedika. Seperti diketahui kita termasuk 9 tenaga kesehatan yang harus ada di Pasyankes. 9 itu kalau bersama dokter gigi. Kalau di luar itu berarti kita 7. 7 tenaga kesehatan yang harus ada di Pasyankes. Nah, yang 6 atau yang 8 mereka sudah konsul sendiri. Jadi konsul kedokteran, nah di dalamnya ada dokter gigi, konsil perawatan, konsil kebidanan, konsil kesmas, konsil kesling, konsil gizi, konsil pemarmasian, dan yang gabung hanya TLM dengan konsil teknik biomedika. Itu sebenarnya. Kemudian data lain yang secara keilmuan itu juga berbeda sama mereka gitu ya. Itu yang landasan kita. Kemudian kalau kita mau lihat data pemohon STR, kita tidak terbanyak gitu. Dan yang lain tuh kayak gizi, kesling itu masih sedikit gitu. Mereka aja bisa berdiri sendiri, kenapa kita enggak? Salah satunya. Keuntungannya apa? Gitu. Banyak nanya keuntungannya apa sih? Gitu. Waktu itu karena memang mepet harus memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan, saya nggak banyak menjelasin. Keuntungannya pasti ada. Contoh lah sekarang, karena saya juga masih di konsil saat ini sambil menunggu surat dari presiden untuk pemberhentian. Itu ada 5 OP di dalamnya. Dan kita atas nama konsil tidak bisa memperjuangkan, walaupun saya wakil OP, saya sih berasa ya memperjuangkan ATL mau kemana gitu dan seterusnya. Tapi yang lain yang notabene wakil-wakil dari atas nama Pak Telki tidak memikirkan itu. Justru yang harus dipikirkan adalah contoh misalkan 5 OP ini standar apa aja yang sudah punya, kemudian standar kompetensi, standar praktek, kemudian KKNI, apa yang difasilitasi sesuai dengan tupoksinya yang difasilitasi oleh KTKI itu udah jelas kemana. Nah itu yang mereka harus target mengharuskan. Nah, sementara kita, mohon maaf KKNI sudah punya, standar kompetensi sudah punya, kemudian standar pendidikan sudah ongoing di yang belum kita punya adalah standar praktek, tapi sekarang baru sedang running. Saya minta tahun lalu sebenarnya gitu. Tapi baru fasilitasi tahun ini. Yang lain-lain sekarang jujur aja, yang kita urusin di konsil tentang OP-OP yang masih baru, yang masih belum banyak punya standar. Jadi sejujurnya kita malah ngurusin dalam tanda kutip ya, ngurusin mereka. Kita direm dulu. Nah, kita mau merevisi PMK 42 aja, nunggu waktu. Istilahnya nggak usah revisi dulu, yang lain aja belum punya, ya gitu ya. Saya kali tanya. Jadi kalau kita sendiri, kita akan mengurusin diri sendiri. Konsil gizi, ya bagaimana arahnya gizi mau kemana? Jauh lebih luas ya. Kurang apa pokoknya dia lebih luas. Itu. Jadi itu kelebihan ya sisi kalau kita keluar. Cuma saya memang mengawalnya ke Pali, tolong Pali ke Dirjen Nakes, kan situ ada link yang masukan sudah masuk. Cuma saya memang ingin mengawal, memastikan bahwa itu telah terrecord oleh mereka. Ya. Itu yang memang pengawasan itu yang kurang, pengawalan itu yang kurang. Terus saya udah minta juga ke Komisi 9, karena Komisi 9 waktu itu sempat memanggil beberapa OP, tapi kita nggak masuk. Tapi sempat saya chat ke bagian sekretariatnya, dibilang Pak Nak, silakan kalau mau memberikan masukan email aja. Ya, kasih emailnya, saya email ke Pak, tolong email ke sini juga. Terus kita sedang melobi dengan salah satu anggota dewan ya, yang mau maju jadi bupati apa salah. Kemudian kita juga udah meminta kontak Bu Neti, salah satu anggota Komisi 9 yang memang dari Jawa Barat, untuk mengawal itu. Itu ya salah satu terkait dengan undang-undang yang urgent kita minta gitu ya. Lainnya yang isu-isu yang beredar, salah satunya adalah SR seumur hidup. Kebetulan
pada bulan apa ya, sudah lupa banget waktu itu. Pokoknya hari Kamis malam Jumat kita diberikan info untuk oleh protokol Kemenkes ada makan malam malam itu. Pada saat itu berangkat ke Labuan Bajo untuk survei. Ya, jadi hanya membatalkan, Pak Ali tolong dibatalkan saja karena saya lebih memilih makan malam bersama Pak Menteri ya. Menkes gitu ya. Dan kita juga makan nggak kayak orang serius ya gitu. Cuma Pak Menkes datang, kita udah ngumpul, terus ambil makanan masing-masing gitu, ambil makanan, terus sambil eh, ngobrol lah, ngobrol-ngobrol, terus kemudian kan awalnya Pak Menkes itu di samping saya gitu, ngobrol-ngobrol, terus karena sudah mulai makanan sudah mulai oke lah gitu ya, yang utama udah hampir selesai makannya, langsung duduk tuh ngeriung gitu ya, ngumpul gitu ya. Nah, Pak Menkes pindah ke sebelah sana, Ibu Dirjen Nakes sama Ibu Dirjen Kesmas, sama ada orang hukumnya. Dikasih kesempatan untuk ngomong satu-satu. Termasuk salah satunya pas saya juga ATLM, cuma yang saya keluarkan waktu itu adalah rasa Kesmas gitu. Karena pendidikan saya waktu ATLM, tapi satunya Kesmas, S2-nya biomedik dan seterusnya. Nah, disitulah mulai komen kok bisa gitu. Ya, memang Karena kita belum ada linear ke lanjutannya. atasnya. Nah, kemudian Ibu Dirjen Kesmas yang selama lagi heboh-heboh terkait dengan lab Kesmas, Iya. itu juga mengambilkan saran Pak Atta sebaiknya tuh kalau bisa Pak TLK atau ATLM ada pendidikannya Ke lanjut atas. sehingga Maka benar-benar lab itu eh, lab kan orang kesannya lab kesmas, pada salah satunya ada puskesmas kan, gitu kan. Puskesmas bukan lab yang apa-apa tapi lebih ke kliniknya gitu. iya. Terus yang lainnya lab kes dan seterusnya lah gitu ya, sehingga tidak kecampur istilahnya dengan profesi yang non nakes terutama tabrakannya, karena contoh kemarin di COVID itu kan kita banyak dibantu oleh non nakes biologi dan kimia salah satunya, sehingga pada saat pemberian insentif mereka tidak bisa karena bukan nakes. Nah, berharap Pak yang menjadi cikal bakal di lab bisa ada pendidikan yang lanjut. Dibikin juga Pak Menkes berharap seperti itu. Jadi saya itu nggak baik mana-mana. Nggak apa-apa sih rencananya memang Kesmas itu menjadi satu satu profesi yang multi entry dibilang gitu. Kesmas rencananya. Sebenarnya di Kesmas sudah sejalan dengan itu. Makanya orang kan dari mau dokter gigi apapun latar belakangnya, bahkan teknik sekalipun bisa ngambil di Kesmas kan gitu, bisa Mars segala macam gitu kan. Nah, itu berharap seperti itu, tapi sekarang istilahnya pondasinya belum rapih gitu. Nah, ATLM bisa seperti itu, makanya kita terjemahkan yang dibahas di Rakernas Labuan Bajo salah satu membahas tentang pendidikan gitu. Nah, saya berpikir dengan dukungan itulah udah pokoknya siapin aja tentunya gitu, untuk praktek dong saya itu pikirannya, pikir kasar saya. Nanti ketika kita berhubungan dengan kebijakan kementerian, kita membuat kebijakan ini nih, syaratnya misalnya masuk ke syarat itu kadang-kadang saat ini kita tidak bisa menempatkan itu. Kenapa kita nggak punya? Gitu. Contoh ya, mentok di calon surveyor waktu itu. Pelatihan calon surveyor minimal S1. Nah, kita punya di 4, kita coba masukin bisa gitu. Jadi kalau misalkan kita punya pendidikan banyak, satu minimal syaratnya 1 TLM. Ada nggak? Ada. Gitu. Enak gitu maksud saya. Syaratnya ini. Ada nggak dari mahasiswa? Ada, sudah siap. Maksud saya nyiapin dulu ininya. Ketika ada kita membuat kebijakan itu, nah itu pikiran saya harus jelas yang seperti itu. Oh, ininya ada, memasukin, ada. Jangan sampai kita menawarkan sesuatu harusnya begini. Ada nggak? Nggak ada. Nah, apa sih? Iya. Gitu kan. Jadi nggak, artinya nggak. Nah, terus mungkin ini Pak yang di kawan-kawan juga yang jadi pikiran karena yang teknik medik, seandainya nih Pak, seandainya kita ini nggak bisa keluar, tetap bergabung di teknik medik, ini organisasi kita apakah nanti tetap berjalan atau ini digabung lagi jadi satu teknik medika organisasi baru atau bagaimana Pak? Yang diheboh-hebohkan salah satu adalah itu. Iya. OP katanya akan dihilangkan. Enggak, kata sini. OP sebenarnya tidak akan
dihilangkan, tetap ada gitu ya, tetap ada. Cuma selama ini kan apa-apa sebenarnya imbas ya, bukan kita sebenarnya. Kalau yang banyak jawaban sini itu tetap OP akan tetap gitu. Cuma ada beberapa yang mungkin diintervensi oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Tetap OP-nya masing-masing akan tetap ada. Berarti walaupun namanya tergabung di teknik biomedik, kita tetap OP masing-masing. Kasihan atau kalau di teknik di konsi ketekniksian medis itu ada 8 OP di dalamnya. Kalau di libur jasa itu menjadi apa namanya? Kan itu logikanya ya. Jadi tetap kalau OP-nya tetap akan seperti itu. Cuma ada beberapa yang memang diintervensi, soalnya tadi kayaknya belajarnya seolah-olah OP itu arogan dalam tanda kutip mereka bilang gitu. Bapak, karena memang ini mereka bikin seperti ini bukan tanpa alasan, ada pengaduan dari anggota yang merasa bahwa kok saya untuk begini aja harus begini gitu. Ini diakomodir ceritanya. Jadi sebenarnya itu banyak kasusnya di utama, dan perhatian lah sudah banyak kemasukan di STR karena mungkin bahkan 25 SKP itu ada satu pelatihan yang wajib dan harganya mahal. Dan itu tidak di kita tidak seperti itu. Itu sebenarnya imbasnya seolah ke kita. Cuman menyikapi ini Pak yang STR seumur hidup. Jadi seumur hidup, terus kan gini katanya. Terus kalau misalkan saya biar aja saya nggak kerja, ya terserah. Begitu dia mau kerja, ya ikutin aturan. Jadi dulu dicegatnya di rekom di STR ya. Nah besok rekomnya rekom untuk SIP yang cegatnya. SIP Pak. Iya di SIP. Berarti kalau SIP berarti 25 SKP itu diberlakukan di SIP. Nah yang jadi kecemasan kawan-kawan di bawah nih Pak mengenai SIP. Saya paham. Karena ke saat ini yang mengeluarkan untuk SIP kan DPC. Bukan DPC. Enggak, maksudnya rekomendasinya dari DPC, Dinas Kesehatan Kota masing-masing. Nah, itu kan tinggal PR-nya adalah itu, dengan mengawasi pengeluaran itu. Kita akan ketat di situ, jangan sampai ya kayak sekarang aja. Sekarang menjadi seperti ini STR bisa ketat, kan ada pengawasan. Dulu sama aja. Kalau STR karena udah ke pusat ya Pak. Jadi kita pun di bawah ada yang macam-macam. Itu kita nggak bisa. Ke pusat dulu yang kemarin sebelum 2019 banyak yang lolos. Banyak yang lolos. Iya. Karena dulu jenjangnya apa? Kalau di-approve sama wilayah, sama provinsi, sama MTKP, selama itu di-approve oleh mereka, MTKI tidak bisa menolak permohonan itu. Karena tidak ada intervensi dari provinsi. Nah itu harusnya ada di provinsi. Ternyata yang orang provinsi OP-nya tidak dilibatkan untuk menseleksi terlebih dahulu sebelum diajukan. Itu kan ada berkasnya dulu. Nah sejak online ini kan langsung tanpa melewati provinsi, langsung ke pusat, ke KTKI, langsung dilihat cek validator. Disitulah mulai. Nah jadi besok itu rencana konsepnya adalah pengawasan 25 SKP, dari mulai pengawasan 25 SKP untuk rekomendasi. Di samping OP ada Kementerian Kesehatan yang juga mengawasi. Berarti dua berarti ya. Mungkin modelnya seperti ini. Aplikasi itu punya Kementerian Kesehatan, tapi yang mengontrolnya kan kita di bawah. Profesi. Gitu. Sebenarnya itu salah satunya. Jadi jangan sampai tadi tekanan kebablasan dalam tanda kutip OP lagi main gitu. Itu karena jadi pembelajarannya di situ ada intervensi dari kementerian. Mungkin si Porlin sekarang lah gitu. Nanti si Porlin ada untuk SIP yang si Porlin itu. Kalau untuk SIP tetap OP ada, tapi diawasin oleh pemerintah. Nah, ini adalah Kementerian Kesehatan. Jadi rule-nya itu nggak suka-sukanya OP. Kayak sekarang misalkan saya pengen ini ada kesepakatan antara KTKI dengan ini ada Kemenkes, kemudian kesepakatan dengan OP. Setuju nggak ini? Ya, jadi itu modelnya, dan itu juga disampaikan pada saat makan malam konsepnya sama Bu Dirjen sama Pak Menkes terkait konsep itu. Karena ada pemberlakuan, jadi 25 SKP itu dialihkan ke SKP. Teman-teman bisa tetap dengan
penjaminan mutu tetap bisa dilakukan. Kalau SIP kita kan ada 2 nih ya, Pak ya? Iya. PR tadi, jadi kita akan mengawasi di di bawah yang ini. di Dinas Kesehatan atau di PTSP, beberapa tempat kan di PTSP. Ada beberapa PTSP di Indonesia yang sudah link ke Kementerian Kesehatan, itu udah bagus malah. Dia hanya menginput nomor STR. Dan ketika STR-nya palsu misalkan gitu ya, itu nggak bisa narik, ya udah, berarti dia bermasalah. Beberapa itu sudah terintegrasi di PTSP itu, jadi tidak lagi ngasal gitu, karena udah link gitu. Makanya kan satu data untuk Indonesia itu salah satunya SIM card kita udah bisa ditarik sama SIS-DMK gitu, ditarik sama KTKI, udah ngisi Porlin, ini semua udah integrasi. Kita untuk saat ini kebetulan kita punya kepentingan, jadi memang kita juga tidak ikut demo-demo. TLM lagi menjadi perhatian Pak Menkes sebenarnya, kalau saya melihat gitu ya. Bahkan dia seperti sampaikan tadi di seminar, konsep dia, aku dengan memperlihatkan ke kotak kecil gini, rencana aku nih gini, ini si di bawah, tidak hanya saja dengan pelayanan primer dalam hal puskesmas, tapi yang lebih bawah dari itu kader komunikasi dengan chip ini berbasis artificial intelligence yang bisa, misalkan contoh, untuk melihat kasus di kecamatan atau kelurahan A, ini masyarakat rata-rata apa ya? Oh, darah tinggi, misalkan, atau misalkan ini rata-rata diabetes. Oh, ini kemana? Jadi kita bisa memetakan nih, kalau wilayah itu rata-rata kecenderungannya diabetes di sini. Enakan kalau kayak gitu. Gitu dibilang. Jadi, dan itu sudah tersimpan link gitu, karena pakai cerdasan buatan kan, konsep dia dilihat sih. Sampai yang lain tuh, ya keren. Gimana Pak? Iya, saya setuju sih Pak Menkes dengan hal itu. Cuma pengawasan terhadap yang mengerjakannya ini, karena ini akan berhubungan dengan nyawa dan kualitas. Itu yang mungkin saya sebagai ini adalah ranah saya gitu, untuk memeriksakan seperti itu yang konsep Pak Menkes. Ya sudah gitu, kita sama PR bareng-bareng gitu. Itu sih salah satunya. Jadi saya sama Pak Sekjen artinya full dalam tanda kutip, kita bersama Kesmas punya kepentingan terhadap pemerintahan. Karena rencana mendoanya untuk akreditasi lembaga kita, kalau diakreditasi nanti kan dari Dirjen Nakes, saya berharap Pak Menkes bisa menyerahkan sertifikat itu. Karena ini untuk dorongan juga, Bu Dirjen tuh pengen pemantauan atau kualitas mutu nakes dalam hal ini misalkan kita TLM benar-benar terjaga melalui akses pelatihan yang baik. Nah, dengan lembaga kita akreditasi, artinya yang mengadop itu tidak hanya swasta. Ini berharap pemerintah pada saat membuat anggaran pelatihan untuk nakes, untuk ATLM, sudah ada disiapkan Kementerian Kesehatan, tinggal di download, kemudian fasilitasi dengan menggunakan DIPA-nya Dinas Kesehatan. Teman-teman tidak mengeluarkan uang banyak, sudah fasilitas dengan itu, dan itu biasanya akan masuk anggarannya Dinas Kesehatan. Itu yang kita upayakan sebenarnya. Kalau sudah kita terakreditasi. Kira-kira ini Pak, menurut pandang Bapak nih, kan kita udah menghubungi juga melalui anggota DPR, udah melalui Panja juga. Kemungkinan untuk keluar dari teknik medika ini kalau dipersentasi kan ini sekitar berapa persen? Saya sih pengennya tuh Pak Ali ngingetin terus, Pak Ali. Iya, harus nyinyir kita ya Pak ya. Kayaknya belum, bagaimana caranya nih, saya belum punya pegangan nih kalau deh di ACC nih gitu. Itu yang membuat saya sakawal gitu ya, makanya sampai ke Komisi 9 gitu kan. Saya hanya untuk memastikan item itu berubah. DPC Padang atau DPC Padang Pak. Ya, okay. Dan ya Sumatera Barat semua secara umum. Kebetulan tadi dari DPC Padang Pak. Izin Pak. Saya berharap sebenarnya kan Sumatera Barat itu punya potensi ya. Jadi ayo kita sama-sama
kerja lah. Yakinlah kalau saya bilang orang yang di profesi itu orang-orang yang punya jiwa sosial itu sudah meluangkan waktu udah luar biasa. Tapi ini PR kita bagaimana kita meningkatkan kualitas untuk para ATLM di seluruh Indonesia, terutama Sumatera Barat. Kita harus ada sumber daya manusia yang untuk bisa sama-sama meningkatkan. Nah, nanti dukung juga terkait dengan lembaga diklat yang sudah kita siapkan. Berharap di sana sudah bisa ya jadi satelitnya nanti. Jadi kalau istilah saat ini aspek legal menggunakan yayasan, bisa sebenarnya membuka cabang sana. Cuma kan saya tidak seperti itu konsepnya. Yayasan itu hanya untuk mencari aspek legal, untuk terakreditasi. Nanti pada saat teman-teman Sumatera Barat mengadakan pelatihan yang terakreditasi di puslat, itu menggunakan akun DPP. Ya, jadi jangan kaget nanti kalau misalkan udah lagi sedang pelatihan itu ada yang QC ya istilahnya terkait dengan mutunya dari Kementerian Kesehatan. Penjagaan mutu sih lihatnya. Jadi teman-teman untuk siapkan sekarang dengan unsur-unsur kediklatan, harus punya MOT gitu ya, harus punya trainer, kita siapkan dari sekarang. Karena salah satu yang nanti dinilai oleh Kementerian Kesehatan pada saat supervisi ke daerah adalah itu. Ya, mungkin kalau sekretariat belum mampu nggak apa-apa lah. Tapi sejujurnya tempat diklat itu standarnya adalah bukan hotel ya. Soalnya kan banyak kan hotel yang menyebabkan kosnya lebih mahal. Jadi kalau bisa mengupayakan ada sekretariat atau apalah yang sesuai standar untuk pembelajaran, nah biasanya kan maksimal itu 30 ya kalau yang pelatihan terakreditasi. Kemudian mau dibedakan antara pelatihan dan workshop. Jadi kalau pelatihan itu ada diatur oleh diikat oleh JPL minimal 30 jam pelajaran. Kalau workshop kan nah seperti itu. Ya, jadi karena siapkan teman-teman yang punya kemampuan, punya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi. Ayo, saya yakin karena ini dari kita untuk kita.